Biar coba seru di sini. Nah, di sini kita akan bahas terkait Awakening Logia yang apakah ini pertama? Apa mungkin Pika-Pika no Mi milik Kizaru sudah berhasil di Awakening-kan? Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Dimana setelah beberapa chapter, pertarungan dari Kizaru ini benar-benar masih berada di pace yang gitu-gitu saja. Alias lagi-lagi Kizaru masih main-main dan dia masih belum masuk ke mode seriusnya. Di lain sisi, dia sudah dapat dengan mudah mengalahkan beberapa karakter lain seperti Sentomaru yang sudah kalah juga. Yang bahkan bisa dibilang Luffy pun sudah cukup serius untuk melawan Kizaru. Karena di awal-awal saja dia langsung masuk ke mode Gear Force Snakeman-nya dan tidak lama setelah itu dia langsung masuk ke mode tertingginya alias Gear 5-nya. Tapi Kizaru masih sangat santuy saja dan bahkan dia pun masih belum tergores setelah bertarung beberapa chapter. Nah, lalu kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dari Kizaru ini? Apakah dia akan langsung masuk ke mode seriusnya atau bagaimana? Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Jangan lupa juga bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa ini besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana Awakening dari Logia memang masih menjadi misteri sampai chapter 1094 ini berjalan, alias selama 26 tahun One Piece kita masih belum tahu Awakening dari Logia seperti apa. Kalau untuk Logia sendiri sudah lama sekali kita ketahui, yaitu sejak Smoker di East Blue sana, yang bahkan jauh lebih dulu dibandingkan para Zoan yang ada. Dimana untuk Awakening paling pertama yang kita ketahui adalah Paramecia, dan contoh paling pertama juga yaitu Paramecia tipe Crit. Dimana Awakening dari tipe Crit ini dapat mengubah sekitarnya menjadi media buah iblisnya tersebut seperti Doflamingo, Katakuri, dan Eustaskit juga yang menciptakan magnet baru dan dia berikan kepada sekitarnya, bahkan kepada orang lain. Lalu ada juga Paramecia tipe lain seperti Lau yang sejujurnya untuk Lau ini cukup membingungkan. Dia adalah Paramecia tipe apa? Dimana dia pula dapat menciptakan metode lain dari Awakening-nya yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Oda di SBS terbaru, tetapi lagi-lagi masih tidak jelas bentuk konkret untuk Awakening Lau ini seperti apa. Dimana untuk Zoan sendiri Awakening-nya yang kita lihat adalah Luffy, Lucci, dan Kaku. Dimana perbedaan cukup signifikan dari fisiknya terdapat semacam awan yang mengitari tubuhnya lah. Dimana untuk kelebihan jelasnya kita memang belum tahu, terutama untuk non-mythical seperti Luffy, dimana untuk Kaku dan Lucci sepertinya hanya peningkatan kekuatan saja, tetapi kita masih belum tahu apa kemampuan kelebihan lain yang didapatkan dari Awakening-nya. Dimana untuk Luffy, lagi-lagi karena yang sering saya bilang, mythical Zoan adalah Zoan rasa Paramecia, dimana Luffy akhirnya dapat mengubah apapun menjadi karet, mulai dari benda mati yang bahkan makhluk hidup pun berhasil Luffy ubah menjadi karet. Dan bahkan untuk Awakening yang gagal pun sudah pernah kita lihat di Impel Down sana, yang di situ tidak ada awan yang mengitari tubuhnya tersebut. Nah, tinggal Logia nih yang belum ada contohnya seperti apa. Tapi mungkin di sini bakal ada yang bilang, lah bang, tapi bukannya Akainu sama Aokiji kan mereka sudah Awakening. Yang lagi-lagi memang bisa saja apa yang terjadi di Pang Hazard adalah pasca Awakening dari Logia. Cuma ya kita memang belum terkonfirmasi aja nih, apakah benar itu adalah dampak secara langsungnya atau tidak. Dimana sebenarnya kalau kita lihat memang ada beberapa kesamaan dari pemilik top 3 Logia ini alias para admiral yang pastinya nggak mungkin kan sekelas mereka belum mengawakeningkannya. Nah, tapi sebelum itu kita akan bahas untuk Kizaru sendiri yang kita lihat di chapter lalu. Ketika Luffy melemparnya dengan sangat cepat sekali ke dalam lautan, dia sangat santai karena ternyata seseorang seperti Kizaru dapat dengan alami untuk terbang. Karena bukan nggak sangat aneh, dia bisa melayang ketika dalam keadaan di udara. Jadi dari sini cukup jelas ya, jika Kizaru sebenarnya dapat terbang kemanapun dia mau. Dimana dia adalah cahaya lagi yang berarti kecepatan untuk berpindahnya sangat tidak terhingga. Dan tepat pada saat itu, dia menggunakan serangan klasik yang selalu digunakan oleh Kizaru lah, yaitu serangan Yasakani no Magatama. Dan seperti yang kalian tahu juga, serangan ini mengeluarkan beberapa cahaya-cahaya kecil, dimana untuk serangan lain dari Kizaru juga, dia sudah menggunakan serangan yang bernama Iyata no Kagami. Di situ Kizaru dapat membuat jalur cahaya yang dapat membuatnya berpindah dengan sangat instan. Kalau ini sebenarnya cukup unik sih, padahal Kizaru kan bisa terbang dan
bergerak super instan seperti yang kita lihat ketika melawan Luffy, ngapain lagi dia menggunakan Yata no Kagami-nya. Dan yang terakhir adalah Ama no Murakumo, itu adalah serangannya saat menciptakan pedang yang terbuat dari cahaya. Dimana bahkan ketiga serangan itu pula sudah diperlihatkan kepada kita di arc Egghead ini. Lagi-lagi ketiga serangan tersebut diberikan dari harta karun nasional yang ada di Jepang sana, yang bahkan disebut sebagai Tri Imperial Regalia. Ya, bahkan dari sebutannya juga disebut sebagai National Treasure, sama seperti sebutan di Mary Joyce. Jadi cukup jelas jika harta karun ini adalah hal yang sangat-sangat tabu sekali dan sangat sakral di Jepang sana. Yang bahkan berdasarkan mitosnya, ketiga harta karun ini diciptakan oleh para dewa dan diwariskan ke garis keturunan suci, yaitu sebagai pemimpin kaisar yang ada di Jepang sana. Harta ini bahkan dilarang diperlihatkan secara publik saking sakralnya benda tersebut, dan hanya kaisar plus beberapa orang yang diizinkan saja yang dapat melihat hal itu. Dimana ketiga harta karun ini memiliki nilai atau artinya sendiri, mulai dari keberanian, kebijaksanaan, dan kebajikan. Harta pertama adalah Yasakani no Magatama, dan arti langsungnya adalah 8 batu permata Magatama yang dapat kalian lihat dari gambarnya. Bukankah pendan ini sangat mirip seperti serangan-serangan Kizaru tersebut? Dimana kegunaannya sendiri adalah untuk mengusir hal jahat. Dimana yang kedua adalah Yata no Kagami. Ini adalah cermin sakral yang merepresentasikan kebijaksanaan. Makanya jurus dari Kizaru pun kita melihatkan bagaimana kemampuannya memantul-mantul layaknya sebuah cermin sakral. Dan yang terakhir adalah Ama no Murakumo, yang sebenarnya sangat terkenal sih dengan sebutan lainnya di Kusanagi no Tsurugi. Dimana Ama no Murakumo ini adalah pedang sakral yang sangat kental dengan berbagai mitologi Jepang, dimana dari translatannya saja sudah berarti awan yang menyatukan surga-surga. Yang menariknya, pedang ini dikatakan ditemukan dari tubuh Yamata no Orochi. Dia adalah makhluk legendaris 8 kepala ular yang tentu saja menginspirasi One Piece ke si bangsa Orochi. Dan hal ini juga sangat terkenal di serial Naruto yang pasti kalian tahu semua. Dimana mungkin hubungan Kizaru dengan harta karun ini sangatlah menarik sekali, walau tidak banyak sih koneksi secara langsung selain dia adalah cahaya yang merepresentasikan hal suci di dunia ini. Tapi bisa saja itu adalah sebagai simbolis jika Kizaru sebagai sosok sakral perwujudan dari hasrat para dewa. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apakah buah iblis Kizaru sudah awakening? Dimana kita akan kesampingkan dulu terkait harta karun tadi dan lihat apa yang Kizaru lakukan di chapter 1093 kemarin. Dimana serangan biasanya, yaitu Yasakani no Magatama, tiba-tiba berhasil berubah menjadi klon individual Kizaru, yang bahkan masing-masing dari mereka memiliki pedang Ama no Murakumo-nya sendiri. Ya, walau terkesan simple, tapi jangan lupa itu cuma cloningan doang, dan Luffy berhasil terlukai oleh cloningan tersebut, yang lagi-lagi perlu diingat, ini Luffy di mode Gear 5. Jadi bisa dibilang ini bukan klon abal-abal, yang bahkan di sini Luffy pun membutuhkan Mushoku no Hakinya untuk menghancurkan mereka semua, karena di situ Luffy mengira jika salah satunya terdapat Kizaru yang aslinya. Tapi akhirnya cahaya-cahaya itu pun menghilang begitu saja tanpa menerima luka apapun. Nah, tapi pertanyaan menariknya adalah kok Kizaru bisa menciptakan klon segitu banyaknya dan mengontrol semua klon tersebut, padahal Kizaru asli sedang berada di lokasi lain mencari Vegapunk. Yaitulah yang seperti kita bilang di awal, banyak teori terkait awakening dari Logia, tapi belum terkonfirmasi satupun yang apakah awakening dari Logia adalah dia dapat menciptakan elemen mereka menjadi makhluk hidup yang dapat bergerak, berbicara, dan bertindak. Itu pun berdasarkan hasrat dari si penciptanya tersebut. Dimana mungkin contoh yang paling jelas adalah Susu Susunomi milik Karasu, di mana dia sepertinya pemakan Logia dengan elemen suit, dan menariknya dia menciptakan serangan-serangan selalu bentukannya banyak yang seperti gagak. Yang notabene gagak ini bentukannya makhluk hidup, tetapi tidak hanya itu, gagak itu pula dapat berbicara seperti Karasu ini. Di Mary Joyce pula kita melihat tidak ada mata dari gagak tersebut, yang sangat wajar sekali karena dari suit ini adalah asap hitam yang tidak perlulah diberikan mata. Yang ini pula terlihat saat Sabo dia terbang dengan gagak di Dressrosa, di mana di situ dia bisa berbicara, dan lagi-lagi itu adalah kekuatan milik Karasu. Yang lebih menariknya pada saat itu Sabo ada di
keyword yaitu Dressrosa, dan tidak lama Karasu ada di Grand Line yaitu Pulau Lulusia. Jadi dari range saja sebenarnya sudah sangat jauh sekali, yang tidak memungkinkan jika itu adalah kemampuan biasa yang dimiliki oleh Logia tersebut. Dimana beberapa hal makhluk hidup ini pun sudah berkali-kali kita melihatnya dari para pengguna Logia, mulai dari Akainu, dia membuat Inagumi Guren yang berarti gigitan anjing dan bergerak layaknya dia benar-benar hidup. Lalu juga Ice Block Peasant Bag milik Aoki juga adalah bentukan yang sangat mirip, yang bahkan untuk Enel hampir semua serangan utamanya memiliki unsur makhluk hidup seperti Hino, Kitten, dan Jambore. Lagi-lagi makhluk hidup ini bukan hanya berbentuk seperti binatangnya, tapi mereka juga benar-benar layaknya makhluk hidup. Dimana untuk Kizaru, klonnya bisa menamai serangannya. Lalu juga untuk Cass seperti Ryokyugu yang notabene dia adalah tanaman atau dia menciptakan makhluk hidup ini sendiri, yang bahkan hanya dengan berjalan dia bisa menumbuhkan Wano-kuni yang tadinya kumuh hingga menjadi banyak tanaman. Dimana hal-hal tadi itu hanya pernah kita lihat ke pengguna Logia kuat seperti para pengguna Logia dengan kekuatan yang sangat luar biasa seperti Admiral, Enel, dan Karasu barusan. Dimana memang masih banyak Logia lain, tetapi kita tidak pernah melihatnya mereka menciptakan hal seperti itu atau kemampuan serangan yang notabene bentukannya makhluk hidup. Contohlah Es dan Monet tidak ada kan makhluk hidup yang bisa bergerak dari serangan yang mereka ciptakan. Lalu ada Caesar Clown, Caribou, Smoker, Crocodile, mereka pun tidak bisa menciptakan serangan tersebut. Yang bahkan Sabo pun tidak bisa melakukannya karena ya untuk Sabon cukup masuk akal lah. Dia ini baru banget untuk memakan buah iblisnya. Nah untuk Kurohige kita emang belum pernah sih melihatnya, tetapi seharusnya seorang sekali berdirinya sudah bisa mengawakeningkan buah iblisnya tersebut. Jadi memang bisa dibilang tidak terlalu liar jika dibilang itu adalah awakening dari Logia, karena si langsung yang mungkin kita lihat di Pangkat Dartalu yang kalian tanyakan. Akainu dia menciptakan gunung berapi yang aktif yang notabene hidup, berarti karena awakening dari Logia tersebut. Dan untuk Kizaru, mengingat dia adalah cahaya yang bukankah sangat masuk akal, dia dapat menciptakan pantulan dirinya alias cloningan tersebut. Dimana klon tadi baru satu contoh simpel saja dari representasi cahaya yang sebenarnya masih banyak banget sih hal-hal yang dapat dia gunakan, mengingat cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dibilang dapat membuat partikel apa saja. Ya lagi-lagi yang tadi itu memang baru satu sisi dari awakening Logia, tetapi memang bisa saja itu adalah awakening klasik atau bahkan mungkin nantinya akan ada awakening yang lebih spesifik dari sifat asli buah iblisnya. Misal karena Kizaru adalah buah iblis cahaya dan banyak teori ilmiah yang berkata jika seseorang bergerak lebih cepat dari cahaya maka dia dapat memundurkan waktu. Yang apa mungkin itu akan menjadi awakening dari Kizaru ini. Nah kira-kira kalau kalian lebih suka opsi yang mana, coba tuliskan di kolom komentar ya. Nah jadi itulah untuk video kali ini, dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike jika mau suka, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.